Saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah, itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya sih kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Pas aku nyampe sini jam 5 lebihan ya nak ya, jam 5 lebihan nyampe sini, jam setengah 6 kurang, dia belum datang. Aku kan ngomong, udah datang belum? Durung jawab, mau kan karena Ira, kan tadinya sama kamu gitu kan. Lah, dewe kan je, mau dikit karena Eki. Nah pas itu udah ya wis lah gitu kan, pikirakan. Nah aku selang 5 menit 10 menit aku tunggu di luar Pak, nunggu cowok aku jemput. Nah pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang, agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang bapak itu. Nah agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang, aku keluar, dia masuk. Aku keluar, dia masuk, terus aku jalan di sumur sebelum ini. Di situ ada cowoknya, lagi nungguin. Kataku, Pemendira, nggak dijawab sama cowoknya. Yang beredar, yang memberitakan bahwa anak kami, Mama Rizky, masih hidup dan sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PUDP Channel. Di sini saya akan membagikan beberapa video yang lagi viral belakangan ini dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Yuk kita nonton videonya sampai habis. Cekidot. Kalian percaya nggak? Benarkah Eki, pacarnya Vina, diduga masih hidup? Kok bisa? Pembahasan saya kali ini itu dalam ranah konspirasi. Karena sejauh ini, yang kita ketahui, Eki memang sudah meninggal bersama Vina pada tahun 2016. Jadi katanya sosok Eki yang masih hidup itu dikaitkan dengan akun TikTok bernama Bambang Irawan. Dengan alasan karena Bambang Irawan ini wajahnya mirip Eki. Hingga kemudian ramailah akun dari Bambang Irawan ini dan diserbu oleh netizen. Dan pada akhirnya si Bambang Irawan ini pada akhir Juni, klarifikasi mengatakan bahwasanya dirinya memang Bambang Irawan, bukanlah Eki. Tapi yang namanya netizen ya memang ngotot ya, bahkan ada yang nyuruh tes DNA juga. Sebenarnya yang namanya mirip itu ya wajar. Bahkan kita sendiri pun kadang punya kembaran. Bahkan nih ada juga yang mengkonspirasikan bahwasanya yang meninggal pada tahun 2016 itu bukanlah Eki, tapi dikaitkan dengan nama lain. Memang ya tingkat kekepoan netizen Indonesia itu sudah di atas rata-rata negara lain. Dan kalau boleh saya analisis, ini sebenarnya adalah ungkapan ekspresi netizen. Karena memang Pak Ibtu Rudiana itu belum muncul-muncul. Bahkan dari pihak wartawan pun sudah mencoba mencari. Tapi gimana menurut kalian? Tadi sore ada ibu-ibu ke rumah sama bapak-bapak, ya ngomong ada tetangganya si Eki gitu rumahnya. Terus kata beliau tiba-tiba ngomong gini, kamu nanti jangan dengerin ya kalau misalkan ada orang yang ngomong bahwa Eki masih hidup tuh jangan dengerin, kata gitu. Dan juga bingung maksudnya gitu apa gitu. Apa maksudnya ya tiba-tiba dia datang begitu ya? Iya dia cerita gitu. Jadi dia cerita gitu, kalau misalkan ada yang ngomong bahwa Eki masih hidup tuh jangan dengerin. Soalnya saya jadi saksi yang mandiin gitu katanya, yang ngajiin gitu. Katanya dia ngomong gitu. Mencari baut, dia ke ini dulu, apa tuh namanya, area Kiban. Beli apa tuh namanya, obat-obatan terlarang di situ. Jenit. Nama obat-obatannya. Habis dari situ kata si YS juga sempat ketemu sama cewek itu, katanya Vina gitu. Habis setelah itu dia baru cari bengkel untuk cari baut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama, soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah, udah jam setengah 5, jam 5. Nah di situ udah pada habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar, si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Eki ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya sih kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Itu dari area Kiban itu langsung jemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Gitu. Habis itu langsung ke daerah Dawan. Itu ke rumahnya AN.
sampai di sana udah ke rumah AN. Nah nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah kita nongkrong tuh bareng soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah udah ngobrol, udah ya biasalah basa-basi, salaman apa, terus minum es, minum kopi apa udah. Terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang mudah lah ya inisiatif untuk patungan gitu tuh, untuk ayo minum yuk soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah. DT, nah pas di tengah-tengah jalan itu di daerah bypass Pak, di jalan bypass itu si Vina nepuk aku, Mama berhenti, itu kan apa? Itu ada Eki katanya. Nah terus di sekitaran Migacoan kalau sekarang mah Pak, nah di situ dipalang sama si Ekinya. Eki sendiri ya? Eki sendiri dipalang sama Eki, terus kata aku tuh siapa gitu kan, aku juga kesel kan, nggak tahu kalau itu Eki kan siapa itu. Nah terus dia turun aja, udah tunggu dulu bentar. Nah terus iya, nah mereka tuh berdua tuh ngobrol Pak, agak lama, agak jauhan juga sama sayanya, kayak agak debat gitu, mereka berdua debat. Terus si almarhumah nyamperin lagi ke aku, nah terus priben kata aku tuh. Nah terus kata dianya, Ma aku berapa sama si Eki ya. Nah nggak mau, kata aku tuh nggak bisa kalau kayak gitu, nanti akunya malah yang dimarahin Widi, soalnya kamu keluar dari rumah Widi sama saya. Nah otomatis pulang juga harus sama saya lagi dong, nggak bisa kayak gini. Nah itu juga sama aku udah dilarang, cuma kayak dianya kekeh, oh ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan ini langsung ke rumah Widi atau kemana? Rumah Widi dulu dong gitu. Nah udah tuh mereka berdua duluan Pak. Nah aku kan sambil kesini bilangnya ya. Nah aku kan sambil nginget-nginget jalan lagi gitu tuh Pak, ini nanti aku pulangnya kemana gitu kan Pak, karena emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan. Aku sambil nyampe nginget-nginget jalan itu, aku juga kan sambil ngebut kan, karena sendirian takut. Nah tapi si Eki sama si Pina tuh nggak kekejar sama si aku tuh Pak. Maksudnya kan kalau misalnya iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar Pak. Hilangan jejak. Itu juga aku kayak seinget-inget jalannya aku aja gitu. Nah pas aku nyampe sini jam 5 lebihan ya nak ya, jam 5 lebihan nyampe sini, jam setengah 6 kurang, dia belum datang. Aku kan ngomong, udah datang belum? Durung, jangan main kan karena Ira, kan tadinya sama kamu gitu kan. Lah, dewe kan je main dikit karena Eki. Nah pas itu udah ya wis lah gitu kan, pikirkan. Nah aku selang 5 menit 10 menit aku tunggu di luar Pak, nunggu cowok aku jemput. Nah pas itu udah cowok aku udah ada di depan gang, agak jauh dari gang rumah masuk tadi yang bapak itu. Nah agak jauh di situ. Aku mau keluar dari gerbang, aku keluar, dia masuk. Terus aku jalan di sumur sebelum ini. Di situ ada cowoknya lagi nungguin. Kataku, Pemendira, nggak dijawab sama cowoknya. Apa itu tadi? Pemendira, mau kemana kamu gitu. Jadi udah sampai sini jadi si Vinanya. Iya. Jadi aku papasan tadi yang di gerbang tadi, papasan sama Vina maksudnya. Iya, papasan sama Vina pas aku mau keluar. Nah terus udah tuh nggak ada percakapan, nggak ada. Karena emang masih kesel aku ditinggal gitu Pak. Aku kan masih kesel ditinggal. Mana udah tadi siangnya panas-panas gitu kan. Udah panas-panas minta balik lagi, terus malah itu aku ditinggal sendirian, terus ditinggal aku yang nggak tahu jalan gitu. Baik banget nih Mbak Mega nih. Emak mengayomi gitu loh. Nah terus udah tuh aku dia kan papasan sama Eki. Ya dia si Eki tuh di motor. Nah aku Pemendira gitu, nah sama dianya gak digubris. Oh ya udah, mau kemana kamu? Nggak digubris sama sekali. Oh ya udahlah, muncul aja punya jalan kan. Nah udah terus udah nggak ada kontak lagi, maksudnya nggak ada ketemu langsung lagi. Nah itulah kali terakhir ketemu dengan almarhumah. Jadi Mbak Mega terakhir ketemu Vina pada momen itu ya, pada titik itu. Iya. Berarti kemudian Vina ada di sini, kembali ke Mbak Widi. Lalu apa yang dilakukan di sini? Mandi langsung. Siapa? Si Pinanya, katanya udah mandi Pak. Iya, tapi Eki tidak masuk. Berarti Mbak Widi tidak ketemu Eki sama sekali? Enggak. Sama sekali? Enggak. Tapi tahu ada Eki di nunggu Vina? Enggak tahu juga. Cuman saya nanya begini, kamu mau kemana? Bilang gitu. Kata si aku mau ke Pina, kamu mau kemana? Soalnya kan baru masuk, kalau dia mau mandi tuh emang malas siapa ya? Iya Pak, bener malas sih. Tapi ujung-ujung datang ya ketemu papasan sama si Mega di gerbang, kok dia langsung mandi? Aku nanya kan. Tumben berarti ini. Tumben ingat mandi gitu ya. Biasanya sih ya begitulah Pak. Nah kata aku, kamu mau kemana? Mau mandi dulu lah, bilang kayak gitu. Kamu kesini sama siapa? Kok Mega tadi sendirian? Aku bilang begitu. Nah terus kata dia, ada tuh sama si Eki. Mana kan? Aku nggak langsung ngelihat turun ke jalan mau ngeliat si Eki itu Pak, enggak. Jadi aku cuma ngeliatnya dari jendela aja. Tapi aku nggak tahu Pak itu Eki. Tapi madepnya kan ke sana. Madepnya arah ke sana sama motornya. Jadi artinya nggak lihat muka. Enggak. Tapi belakang lihat. Iya. Dan tahu bahwa itu Eki. Tahu dari mana? Dia yang bilang. Oh, dia yang bilang. Si Pinanya yang bilang mau sama si Eki, bilang kayak gitu. Eki pakai jaket XTC kayak waktu itu. Setahu saya sih di sini kan Pak. Dililit. Jaketnya dililit gitu. Iya. Enggak.
Nah terus pas begitu dia mandi itu agak lama. Berarti kan pas posisi si Pina mandi, si Eki nungguin dong. Nungguin Pina mandi, Pina dandan segala macem. Nah dia udah selesai mandinya lama tapi dandannya cepet Pak. Bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Mama Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Mama Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2000. Saya melihat, benar-benar melihat almarhum kok dimandiin juga saya melihat. Jadi hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Parudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabareskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Parudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sekali sampaikan tadi Bang Pariban, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada. Aldi, kamu ditangkap di mana, Di? Ditangkap di depannya 11. Lagi ngapain pada saat ini? Lagi nganter motor. Lagi nganter motor, terus tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung dipukul aja, langsung dimasukin di mobil. Langsung dipukulin. Sama berapa orang? 4. Langsung dari dalam mobil juga udah sampai dipukul terus. Apa mereka bilang apa? Bilangnya ya kayak gitu, suruh ngaku. Yang saya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Ini ya, benarkah itu di kuburan itu anaknya? Ya, benarkah itu di kuburan itu anaknya apa bukan? Karena udah muncul ya salah satu orang yang pernah ke kamar jenazah katanya. Ya, tapi ini bertolak belakang bro dengan saksi yang 2 orang ini. Ya, antara yang namanya Widi dan... Nih, kita tanya. Kalau ada yang menyatakan Eki masih hidup, bisa dipercaya nggak omongan itu? Enggak lah. Saya yang langsung ini, soalnya saya ngeliat langsung dimandiin jenazahnya. Nah kemudian dengar peristiwa Eki meninggal kapan? Malam itu dari anak-anak di ekstasi juga. Ekstasi? Kamu ekstasi juga? Ekstasi juga. Oh, dapat cerita dari anak-anak? Iya. Pokoknya ada yang bikin status kayak gitu di BM kan. Mungkin di komen, saya nggak inget sih waktu itu malam itu. Nah, dapat lokasi. Pertama kan dikasih fotonya tuh waktu yang di jembatan. Tahu kabar katanya Eki udah langsung ke kamar mayat, katanya makanya kami langsung ke kamar mayat. Ke kamar mayat? Kamar mayat. Langsung? Iya, kamar mayat. Di kamar mayat dilihat wajahnya? Iya. Eki? Saya masuk ke dalam. Eki? Eki. Ya udah. Jadi kalau yang ngatain itu bukan Eki, ngawur itu. Bohong nggak? Bohong banget. Ya bohong banget kan bohongnya. Hoax. Banget hoax.